Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya adalah Dr. Ananta Naufal Habibi. Saya adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari RSUD Blambangan, Banyuwangi. Sekarang kita akan sedikit bahas tentang osteoartritis. Banyak yang masih belum mengerti jelas tentang apa definisi dari osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit degeneratif yang biasanya menyerang lansia atau orang yang sudah lanjut usia di atas 50 tahun yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada tulang rawan sendi. Osteoartritis ini sebenarnya bisa dialami oleh semua orang karena pastinya semua orang mengalami penuaan, sehingga semua orang punya kesempatan untuk mengalami terjadinya osteoartritis. Lalu bagaimana jika ada orang yang sudah terkena osteoartritis ini? Ya, kalau sudah terkena osteoartritis ini, yang paling utama yaitu merubah gaya hidup. Yang paling penting berat badannya dikurangi dan harus suka berolahraga ringan sehingga otot kita kuat dan sendi lebih stabil sehingga nyeri akan berkurang. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga sendi supaya lebih sehat, terutama sendi lutut? Ya pastinya kita harus care sama berat badan kita kurangi berat badan kita, dan harus rutin melakukan olahraga yang ringan tentunya. Tidak boleh berlari, tidak boleh yang berat-berat yang membuat lutut kita menjadi terbebani. Olahraga yang dianjurkan seperti olahraga berenang ataupun bersepeda. Kira-kira osteoartritis ini berbahaya apa tidak? Sebenarnya osteoartritis ini sebenarnya tidak mengancam nyawa ya. Tapi bayangkan jika sudah terkena osteoartritis, pastinya kualitas hidup kita akan menurun sekali karena rasa sakit yang kita alami akibat radang tersebut yang disebutkan oleh osteoartritis tersebut. Apa saja sih pengobatannya? Pengobatannya sih sebenarnya terbagi jadi dua, obat-obatan dan non-obat-obatan. Kita sebut non-farmakologis. Non-farmakologis obat-obatannya bisa dilakukan dengan cara menurunkan berat badan dan berolahraga secara rutin. Lalu kita juga bisa menggunakan krim untuk yang dioleskan secara topikal atau di kulit untuk mengurangi rasa nyeri. Krim ini bisa menggunakan krim yang mengandung kapsaisin, dan juga bisa kita menggunakan obat-obatan NSAID atau obat-obatan anti nyeri yang secara umum banyak ditemukan di apotek. Jika nyerinya masih mengganggu, bisa kita lakukan tindakan injeksi intraartikuler atau injeksi sendi menggunakan kortikosteroid, atau yang sekarang lagi ngetren kita gunakan juga asam hyaluronat yang kata orang banyak diasumsikan sebagai suntik untuk penambah oli gitu ya. Kira-kira berbahaya tidak kalau nyeri ini dibiarkan? Tentu saja pasti berbahaya, karena derajat penyakitnya akan semakin berat, lalu kerusakannya akan semakin hebat, lalu akan timbul masalah-masalah, bahkan ada yang sampai tidak bisa jalan. Makanya sebelum itu terjadi, begitu nyerinya terasa sangat hebat, tidak bisa ditanggulangi lagi, tidak kuat menahan rasa nyerinya, langsung berobat ke rumah sakit atau klinik setempat untuk menemui dokter-dokter spesialis ortopedi di sekitar Anda. Kira-kira aman nggak ya kalau berobat ke rumah sakit? Sekarang itu banyak ya orang-orang sudah mulai ke pasar, padahal protokolnya kesehatannya juga sudah nggak seketat kalau kita ke rumah sakit. Jadi tentunya kalau kita ke rumah sakit, pastinya rumah sakit sudah menggunakan protokol kesehatan yang terstandarisasi dari pemerintah, dan tentunya aman-aman saja kalau kita ke rumah sakit. Jadi jangan takut, silahkan datang ke rumah sakit jika keluhan nyeri Anda tidak terselesaikan. Demikian, saya Dr. Ananta Naufal Habibi. Semoga info ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.